Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat kita beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Ya, rasa syukur kita kepada Tuhan karena anugerah-Nya. Kita masih diberikan waktu, kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah bersama-sama. Lewat pengorbanan darah-Nya di atas kayu salib yang telah menghapus dosa kita dan menjadikan kita menjadi ciptaan yang baru. Kita hidup menikmati kasih setiap saat dari Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan memberikan hormat dan pengagungan kita kepada Tuhan. Tuhan, pagi ini aku datang kepadamu. Aku ingin mempersembahkan hidup dan tubuhku ini sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Aku mau Tuhan, dan aku bahkan rindu pagi hari ini untuk mengagungkan nama Tuhan. Sama-sama satu masuk ke hadirat
Kami mengucap syukur di pagi hari ini karena kami boleh merayakan iman bersama dengan saudara-saudari kami. Kami boleh mengikuti perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, melawat setiap kami yang hadir dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kami menyerahkan ibadah perjamuan kudus di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kami adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Amin. Kita mengucap syukur pagi hari ini, hari perjamuan kudus sedunia, kita boleh bersama-sama merayakan untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Kristus sudah dipersatukan dengan Kristus lewat tubuh dan darahnya. Dan biarlah lewat perjamuan kudus di pagi hari ini sungguh akan menjadi penyemangat bagi setiap kita di dalam pengiringan kepada Kristus, dan juga kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan apa yang Kristus mau dan Kristus kehendaki di tengah-tengah dunia yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Pagi ini nanti kita akan merenungkan bersama-sama bahwa ketika kita beriman sungguh kepada Kristus, maka hati yang diubah oleh Kristus akan mengubah segala sesuatu di dalam hidup kita, termasuk cara berpikir kita, bersikap dan berperilaku kita diubah oleh Kristus, sehingga kerinduan hati kita adalah bagaimana menjadi murid Kristus, serupa seperti Kristus di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Biarlah lewat ibadah raya dan perjamuan kudus di pagi hari ini, setiap kita merasakan kebaikan kemurahan Tuhan dan lawatan Tuhan turun atas Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Orang yang bijaksana adalah orang yang mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya di dalam hidup ini. Karena menyadari bahwa hidup ini begitu amat singkat, seperti kembang. Pagi dia kelihatan segar, tapi sore hari dia sudah layu. Sebuah pujian yang mengajak kita kepada kita semua, ayo kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Tetapi karena kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Pagi ini nanti kita akan menikmati perjamuan kudus. Kita diingatkan betapa besar kasih yang Allah berikan kepada kita. Dia menyatakan kasih-Nya justru ketika kita ini masih dalam keberdosaan kita. Biasanya orang mau berbuat baik menyatakan kasih kepada orang yang baik, kepada orang yang mengasihi, tapi Tuhan tidak. Justru ketika saudara dan saya masih di dalam dosa, Allah menyatakan kasih-Nya yang besar dan ajaib itu di dalam hidup ini. Dia mau mati bagi kita. Tubuhnya dihancurkan, darahnya dicurahkan di atas kayu salib. Dan biarlah lewat persekutuan dengan tubuh dan darahnya ini akan menjadi penyemangat dan kekuatan yang baru bagi kita dalam pengiringan, ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan, aku beroleh kemenangan di dalam hidup ini. Karena salib-Mu, aku beroleh kelepasan di dalam hidupku.
dari kuasa dosa. Kita naikkan pujian ini karena saya serahkan kepada Ibu Pendeta Utami. Terima kasih untuk anugerah kehidupan sekarang dan akan datang. Lewat pengorbanan Kristus di kayu salib, sehingga setiap kami orang-orang yang berdosa mendapatkan pengampunan
ketika kami mengakui dan percaya penuh Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Kami menyerahkan benih firman Tuhan di pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang tinggal di hati setiap kami, yang akan menolong dan memimpin serta menuntun kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, dan setiap kami dapat menangkap isi hati Tuhan, melakukan di dalam kehidupan kami sesehari lewat pertolongan Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 menjadi bahan perenungan setiap kita di pagi hari ini. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Dan di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan dengan benih kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dunia maya sosial kita melihat ada yang viral di mana peristiwa itu terjadi sudah 7 tahun yang lalu, 2016, tetapi kemudian mencuat lagi setelah tanggal 29 September 2023, yaitu pembunuhan atau kematian seorang perempuan yang karena minum kopi Vietnam di dalamnya ada sianida. Ketika menjadi viral, saya penasaran mengapa ini kembali mencuat padahal sudah sekian lama terkubur atau terganti dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Bukan waktu yang pendek tetapi dengan waktu yang cukup panjang. Karena saya penasaran, lalu saya mulai mencari informasi kenapa itu menjadi viral. Ternyata munculnya film dokumenter tentang kematian Mirna, kopi yang meminum kopi Vietnam yang mengandung sianida.
Karena penasaran sehingga ingin tahu apa yang membuat itu memberi pengaruh kepada masyarakat secara umum di negeri kita ini. Dan masih ada banyak peristiwa-peristiwa lain yang viral yang kita tidak tahu lalu kita kepo, bahasa anak-anak sekarang. Ingin tahu apa sih itu? Ingin mengerti sehingga kita tidak ketinggalan informasi yang ada di sekitar kita. Sehingga kalau ada orang membicarakan itu, kita tidak menjadi orang yang longa-longo. Tetapi kita selalu tahu perkembangan-perkembangan yang terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini juga yang terjadi atas Sakius. Dia penasaran terhadap pribadi Yesus. Selama ini dia hanya mendengar perbincangan-perbincangan dari mulut ke mulut tentang Tuhan Yesus. Tentang pribadi lewat pengajaran yang diberikan, lewat mujizat-mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di beberapa tempat. Sehingga membuat hati Sakius tergelitik, penasaran ingin melihat seperti apa sih tokoh yang begitu viral saat itu. Tetapi dia tidak mengerti pribadi Yesus itu seperti apa. Sehingga membuat dia tidak hanya sekedar penasaran, tetapi ada upaya, ada usaha yang ia lakukan untuk melihat Tuhan Yesus. Dan ketika usahanya itu dilakukan, ternyata karena fisiknya yang pendek membuat dia terhalang oleh banyak orang. Karena saat itu Tuhan Yesus diikuti oleh banyak orang. Orang berasumsi bahwa Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan yang ada saat itu. Sehingga pengikut Yesus semakin banyak. Harapan besar muncul di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya sekedar umat yang percaya, tetapi masyarakat secara umum saat itu. Seperti mungkin kalau kita melihat karnaval, orang berdesak-desakan ingin berada di depan untuk bisa melihat dengan jelas apa yang sedang ditampilkan, apalagi kalau itu sesuatu yang menarik. Orang berduyun-duyun ingin melihatnya. Karena keterbatasannya itulah kemudian dia menggunakan akal budinya. Karena penasaran itu tetap menghantui dirinya. Sehingga dia kemudian lari mendahului orang lain dan dia perkirakan bahwa disitulah nanti Tuhan Yesus lewat. Tidak kurang akal, kemudian dia memanjat pohon ara. Jangan bayangkan seperti pohon ara waktu kita masih punya di belakang, pendek, batangnya kecil. Karena ternyata pohon ara itu jenisnya ada berbagai macam, banyak jenis yang ada. Usaha dilakukan dan berhasil sehingga ia bisa melihat satu pribadi yang selama ini hanya didengar dan ia tidak pernah melihat langsung ataupun mengalami langsung di dalam dirinya. Tidak hanya sekedar melihat satu pribadi yang selama ini menjadi kerinduan dan penasaran hatinya terobati. Tetapi dalam teks yang kita renungkan, lalu kemudian Yesus melihat ke atas dan menyapa kepada Sakius. Sakius, agar ia turun karena aku harus menumpang ke rumahmu. Aku harus menumpang ke rumahmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi akan Tuhan. Sapaan dan panggilan Tuhan Yesus yang ditujukan kepada Sakius
Siapakah dia dalam teks juga terpapar? Dia kepala pemungut cukai. Dia orang yang kaya. Dan juga dalam teks dituliskan dia orang berdosa. Karena lewat pekerjaannya dia menghalalkan segala cara untuk menimbun kekayaan yang ia punya. Tetapi Yesus menghampiri. Tuhan memanggil Sakius. Dan Sakius pun menyambut panggilan daripada Tuhan Yesus. Ia bersegera turun dan menghampiri Yesus. Meskipun Alkitab tidak dituliskan secara detail kisah itu, tetapi dengan antusiasnya Sakius menyambut Tuhan Yesus, lalu ia menjamu di rumahnya, memberi yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Dan tidak hanya sekedar menjamu dan memberi yang terbaik kepada Tuhan Yesus, satu figur, satu pribadi yang dihormati, yang dihargai oleh orang-orang saat itu. Tetapi kita melihat bahwa setiap kali Tuhan pergi ke satu tempat, tidak hanya sekedar berbasa-basi, bertemu, bertatap muka, ngobrol dalam satu meja perjamuan, tetapi selalu ada pengajaran ataupun peristiwa-peristiwa khusus yang Tuhan lakukan. Dan lewat perjumpaan Sakius dengan Tuhan Yesus itulah, maka disitulah terjadi satu perubahan hidup yang dialami oleh Sakius. Yang dulunya kata orang, tetapi sekarang ketika Sakius bertatap muka, bahkan berbicara, bahkan Kristus hadir di dalam rumahnya, memberikan pemahaman dan pengajaran yang benar di dalam kehidupannya, maka terjadilah perubahan hati Sakius di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam perjalanan hidup kita, perjumpaan kita bersama dengan Kristus akan selalu membuat hati kita berkobar-kobar, akan membuat hati kita merasakan kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Akan terjadi satu perubahan yang baru kepada sesuatu yang lebih baik di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi kalau perjumpaan kita dengan Kristus biasa-biasa saja, tidak mengefek atas kehidupan setiap kita. Iman, keyakinan kita kepada Kristus hanya biasa-biasa saja, maka tidak akan mempengaruhi perjalanan hidup kita dan pengiringan kita kepada Tuhan. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh menyambut Kristus di dalam kehidupan setiap kita, dengan serius, dengan penuh sukacita kita menyambut anugerah keselamatan yang Tuhan beri, maka saya percaya, saya yakin dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dengan berjalannya waktu, sedikit atau banyak, akan mengalami perubahan-perubahan. Mungkin yang tadinya gampang menjadi orang yang marah, akan berubah dengan sendirinya. Menjadi orang yang semakin lebih lembut, semakin lebih sabar. Karena ketika kita membiarkan sesuatu yang tidak benar terjadi atas kehidupan kita, di dalam diri kita itu rasanya akan menjadi risih,
Kenapa? Karena ada Roh Allah yang bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Itu juga yang terjadi perjumpaan secara pribadi. Sakius orang yang berdosa, orang yang disingkiri oleh masyarakat sekitar, baik karena pekerjaannya, karena perilaku dan perbuatannya. Tetapi karena ketika ia mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Kristus, maka kemudian muncul kesadaran secara pribadi. Bukan karena terpaksa dan bukan karena dipaksa, tetapi ia melakukan dengan penuh sukacita dan kesadaran penuh bahwa ia harus berubah di dalam hidupnya. Ia harus membenahi hidupnya ketika mengalami perjumpaan bersama dengan Kristus. Ada pembaharuan yang dimulai dari hatinya, kemudian mempengaruhi pikirannya. Dan ketika mempengaruhi pikirannya, kemudian mempengaruhi sikap dan perilakunya. Bapak Ibu, tidak hanya sekedar berkaitan dengan hal yang spiritual, yang rohani yang kita kejar, kita cari, kita upayakan. Hal-hal yang sekuler, yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan pun. Ketika pikiran kita dibukakan terhadap sesuatu yang baik, maka ketika kita tahu bahwa itu baik bagi kehidupan setiap kita, maka akan mengubah pola pikir kita, akan mengubah sikap dan perilaku setiap kita. Kalau kita tahu pengetahuan itu menjadikan sesuatu yang baik, tidak hanya sekedar pengetahuan, tetapi pengetahuan itu kemudian kita terapkan di dalam kehidupan setiap kita pribadi pribadi. Saya pernah cerita ketika saya membaca satu buku diet berdasarkan golongan darah. Ternyata dari daftar yang ada itu hampir semua buah sayuran yang saya suka. Itu kalau diterapkan dengan tubuh saya, dengan golongan darah yang saya punya, itu tidak bermanfaat bagi tubuh saya. Karena saya tahu itu, meskipun itu menjadi makanan buah kesukaan saya. Biasanya kalau makan, kalau belum habis, belum selesai. Tetapi karena itu saya tahu tidak baik buat kesehatan, sehingga saya tetap makan, tetapi porsi saya kurangi. Karena untuk menjaga kesehatan agar tubuh ini tetap sehat. Betapa susahnya, betapa sedihnya ketika tubuh kita ini mengalami kelemahan. Kita tidak bisa melakukan banyak hal dalam hidup ini. Itu hal yang sekuler, hal yang biasa, pengetahuan yang kita tahu lalu kita terapkan, lalu dalam diri kita mengalami perubahan-perubahan hidup. Terlebih lagi ini tidak hanya sekedar kehidupan yang sifatnya sementara. Berapa tahun kita hidup dalam dunia ini. Tetapi firman Tuhan bisa mengubah kehidupan kita yang membawa kepada kehidupan yang kekal di dalam hidup ini. Sakius ketika mengalami perubahan hati, maka pola pikir pun berubah dan perilakunya pun berubah. Kalau dulu uang menjadi sentral, menjadi pusat di dalam hidupnya. Di mana letak bahwa Sakius, bahwa keuangan, harta, benda, kehormatan menjadi pusat atas hidupnya. Ia menghalalkan segala cara, yang penting ia untung, orang lain buntung tidak masalah. Yang penting kekayaannya banyak, mendapatkan penghormatan, fasilitas hidup yang mewah,
yang mencukupkan akan hidupnya meskipun mungkin ia dikucilkan masyarakat, meskipun ia tidak diterima oleh orang banyak. Tetapi bukankah uang itu berkuasa? Dengan uang bisa membeli segala sesuatu. Itu mungkin menurut pola pikir daripada Sakeus. Tetapi ketika ia mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Yesus, ternyata pusat hidupnya yang membuat ia menjadi bahagia bukan uang, tetapi anugerah kehidupan dan anugerah keselamatan ketika ia percaya kepada Kristus. Uang bukan lagi menjadi nomor satu meskipun itu masih dibutuhkan di dalam kehidupan ini. Tetapi bukan menjadi pusat dan sentral menjadi tujuan utama di dalam hidupnya. Itu terbukti dalam teks. Sakeus mengatakan kepada Tuhan bahwa harta yang ia miliki, setengah yang ia miliki, akan diberikan kepada orang miskin. Orang yang pernah dirugikan oleh dirinya akan dikembalikan 4 kali lipat sebagai tanda rasa aku bersalah. Aku menyesal dan aku tidak mau merugikan orang-orang di sekitarku. Maka dia akan kembalikan itu 4 kali lipat. Bapak, Ibu dan Saudara, Sakeus orang kaya. Berarti hartanya banyak. Ketika ia berkomitmen dia akan membagikan setengah harta yang ia miliki, maka itu berarti mungkin setengah perjalanan hidupnya di mana ia bekerja dari pagi sampai pagi mungkin, itu akan didonasikan, akan dilepas dengan begitu saja dalam hitungan menit. Karena dia merasa bahwa yang terpenting di dalam hidupnya bukan lagi harta, kekayaan, kehormatan, tetapi Kristus yang tinggal di dalam hidupnya. Kristus yang telah memberi anugerah pengampunan, Kristus yang memberi pemulihan, bahkan Kristus yang telah memberi anugerah keselamatan di dalam keluarga yang ia cintai. Diubah mindset hidupnya. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara? Dalam pengiringan kita kepada Kristus, apakah kita masih setengah-setengah? Apakah kita belum sungguh-sungguh secara penuh melihat bahwa di dalam Kristus ada berkat besar, ada anugerah besar yang tidak bisa diukur, tidak bisa dibeli oleh apapun yang kita punya dan kita miliki. Perubahan apa yang terjadi dalam perjalanan hidup kita ketika kita mengaku percaya kepada Kristus di dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Apakah kita semakin sungguh-sungguh mengasihi Kristus? Apakah kita semakin ingin memberi yang terbaik bagi Kristus di dalam kehidupan setiap kita? Orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Kristus di dalam hidupnya, bukan lagi dia akan berpikir, apa yang aku dapat, apa yang aku peroleh ketika aku percaya, ketika aku memberi, ketika aku melayani kepada Kristus. Sudah tidak berpikir atas hal itu lagi. Kenapa? Karena ia sudah menerima segala sesuatu di dalam Kristus. Yang hanya ada di dalam pikiran, yang hanya ada di dalam hatinya adalah apa yang saya bisa berikan kepada Kristus sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Hidup kita, tenaga kita, pelayanan kita, karya kita
Apa yang saya bisa persembahkan lebih baik dan semakin baik lagi di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada setiap kita. Mestinya itu yang terjadi atas setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bukan berarti uang tidak penting, bukan berarti makan minum tidak penting, tetapi itu bukan menjadi satu-satunya tujuan, tetapi hanya sebagai sarana untuk kita hidup, untuk kita melayani. Tetapi tujuan yang utama di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada setiap kita adalah waktu yang masih ada, yang masih Tuhan berikan dan singkat ini. Apa yang saya bisa bawa sebagai korban syukur di hadapan Tuhan? Apa yang saya bisa persembahkan lewat segala sesuatu yang kita punya dan kita miliki di dalam hidup ini. Dan ketika kita melakukan itu, maka dalam hati kita akan melimpah damai sejahtera yang meluap-luap di dalam hati dan kehidupan setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, itu seperti istilah makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Sekilas sepertinya sama, kata-katanya juga sama, hanya dibolak-balik saja. Tetapi memiliki makna yang dalam. Hidup untuk makan. Berarti sepanjang hidup kita, orientasi kita hanya untuk makan, untuk perut. Setiap waktu, setiap saat yang di benak kita, yang di pikiran kita makanan. Apa yang menguntungkan, apa yang mengenyangkan, apa yang menyenangkan untuk mulut dan untuk perut. Selebihnya tidak. Tetapi kalau makan untuk hidup, maka apa yang kita makan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semata-mata untuk kelangsungan hidup kita. Sehingga kalau kita makan sewajarnya, secukupnya, sesuai dengan kebutuhan, agar keberlangsungan hidup ini dapat tetap berjalan dengan baik. Bagaimana lewat kehidupan yang kita jalani untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Bagaimana dengan prinsip kehidupan setiap kita? Hidup untuk Kristus. Itulah yang semestinya kita kobarkan, kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu di dalam kehidupan berkeluarga? Apakah itu di dalam kehidupan pekerjaan? Apakah itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau didasari dengan hidup untuk Kristus, maka bagaimana kehidupan sehari-hari yang sederhana, yang rutinitas itu mendatangkan kemuliaan. Hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi menjadi batu sentuhan untuk orang menjadi mengenal dan percaya kepada Kristus. Itu yang semestinya yang harus kita lakukan, menjadi orang-orang yang mengalami perjumpaan bersama dengan Kristus di dalam kehidupan setiap kita, pribadi lepas pribadi. Itu semestinya yang harus terjadi di dalam kehidupan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Zakius dibukakan mata jasmani dan mata rohaninya.
untuk melayani Kristus, memberi Kristus yang terbaik. Maka tidak hanya sekedar hati yang diarahkan dan berpusat kepada Kristus, tetapi lewat kehidupan yang ia lakukan. Maka ia memperhatikan sesamanya, memperhatikan orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan uluran tangan, sehingga mereka yang lemah, mereka yang tidak berdaya, mereka melihat Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Dan ketika mereka melihat kita, dia melihat Kristus, maka ada satu kerinduan yang besar yang dialami seperti Sakeus. Kemudian ia menjadi percaya kepada Kristus. Seperti yang Kristus ajarkan. Kapan sih Tuhan? Tuhan itu merasa lapar, merasa haus, merasa sebagai orang asing, menjadi orang yang telanjang dan sakit, berada di dalam penjara. Bapak Ibu, kalau mungkin secara fisik kita melihat dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita, kita bisa melakukan itu dengan antusias, dengan sungguh-sungguh karena fisiknya ada. Tetapi di mana kita bisa melakukan itu sementara kita tahu sekarang Kristus tidak bersama-sama dengan kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada setiap kita pribadi lepas pribadi, bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang papa, yang tidak berdaya, mereka yang membutuhkan uluran tangan kita, maka sebenarnya kita telah melakukannya untuk Yesus. Matius pasal 25 ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan, sekali lagi segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ketika kita melakukan menolong orang-orang yang lemah dengan apa yang kita dan kita miliki, jangan-jangan itu Kristus yang sedang ada di dalam saudara kita yang ingin melihat apakah kita sungguh-sungguh serius untuk mengerjakan dan melakukan itu di dalam kehidupan kita untuk mengentaskan saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Bukankah dalam kehidupan ini kadang-kadang kita tidak mengenal, bukan sanak, bukan saudara. Dan mungkin juga baru berjumpa. Mungkin juga kita baru kenal. Bukan dalam rangka untuk kita ditipu dan dimanfaatkan. Karena kata-kata yang manis sehingga kita terbujuk untuk menolongnya. Meskipun orang tidak bersuara, orang tidak berbicara, tetapi hati kita digerakkan untuk melakukan sesuatu kepada saudara-saudara yang mungkin baru kita kenal. Agar kasih kemurahan Tuhan ia rasakan. Mungkin ia sedang bergumul berat dan Tuhan memakai kita. Tuhan hadir di dalam hidupnya dan hendak menyapa dia lewat kehadiran, karya dan perbuatan yang kita lakukan. Sehingga ketika ada dorongan yang kuat untuk kita lakukan dan menolong saudara kita, maka saudara kita mengalami satu sukacita. Dia menganggap ada malaikat yang Tuhan kirim untuk menolong dan menyelamatkannya. Bapak, Ibu dan saudara,
Itulah karya dan pekerjaan Roh Kudus. Allah yang hadir di dalam orang tersebut, tetapi juga Allah yang hadir di dalam kehidupan setiap kita, sehingga satu sama lain saling melengkapi dan dilengkapi di dalam Kristus. Sekali lagi, perjumpaan secara pribadi bersama dengan Kristus akan mengubah seluruh hidup kita. Hidup tidak lagi berorientasi kepada diri sendiri dan keuntungan yang akan didapat dan diperoleh, tetapi orientasi hidupnya, apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa dilakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kalau ini menjadi gaya hidup kita bersama-sama komunitas jemaat GKMI Bangsering, saya percaya akan terjadi kegerakan rohani yang luar biasa. Tuhan akan memakai Bapak, Ibu, Saudara dan kita semua menjadi kepanjangan tangan Allah. Tidak hanya lewat perkara-perkara besar, tetapi juga lewat perkara-perkara kecil, dan itu menyentuh hati setiap orang. Orang yang dulu hanya mendengar, tetapi sekarang mereka akan mengalami karena kehadiran dan karya yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dan jikalau dalam perjalanan iman percaya kita kepada Tuhan, kalau selama ini kita masih adem ayem, kita tidak merasakan sesuatu di dalam hati dan hidup kita, maka mari kita hampiri Tuhan Yesus. Jadikan perjumpaan kita kepada Kristus menjadi satu perjumpaan yang sungguh-sungguh hidup. Karena setiap kali Tuhan melawat umatnya, orang-orang yang berdosa, maka setiap kita akan mengalami perubahan-perubahan hidup. Bagaimana kita memuliakan Allah di dalam kehidupan setiap kita. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau mungkin selama ini kita menjadi anak yang hilang, yang hidup tidak berfokus kepada Kristus, tetapi masih menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka Allah yang penuh belas kasihan itu berkata kepada setiap kita, "Hai anak-anakku, aku ingin menumpang ke rumahmu hari ini. Apakah engkau akan membuka hatimu untukku, sehingga namaku dipermuliakan lewat hidupmu?" Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini, yang berbicara kepada setiap kami yang hadir, yang mengaku kami beriman kepada Kristus. Terima kasih untuk undangan Tuhan secara pribadi bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk perjumpaan rohani yang Tuhan anugerahkan kepada kami, yang mengubah hidup kami. Tidak hanya sikap, perilaku, pola pikir kami, tetapi juga kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang, yang Tuhan janjikan dan anugerahkan bagi kami pun akan terjadi kepada kami. Ketika kami membuka hati kami, ketika kami sungguh-sungguh serius di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, ketika kami belajar untuk mengarahkan seluruh hidup dan konsentrasi kami kepada Kristus yang telah memberi kehidupan, dan kami ingin memberi yang terbaik,
bagi Tuhan lewat karya yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Siapapun kami di pagi hari ini, kami mengucap syukur karena Engkau mengasihi kami. Engkau sedang menyapa kami dan menyediakan anugerah kehidupan, keselamatan bagi setiap kami yang dengan sungguh-sungguh dan terbuka menerima akan Engkau. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kasih yang mula-mula yang membakar hati setiap kami kembali tumbuh di dalam hati kami. Kami semakin sungguh-sungguh mencintai akan Tuhan. Kami ingin belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kami. Lewat kematian Kristus, tubuh dan darah Kristus, setiap kami mendapatkan anugerah keselamatan. Setiap kami mendapatkan anugerah pengampunan. Setiap kami mendapatkan anugerah pemulihan. Sehingga membuat kami tidak perlu takut dan tawar, baik dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk sabda kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus, di mana kita disatukan lewat tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus telah berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi setiap kita yang sudah dibaptis dan sungguh-sungguh mengakui bahwa diri kita adalah orang berdosa dan mau bertobat, serta menyerahkan hidup kita kepada pemeliharaan Allah. Datanglah, ambillah dalam perjamuan Tuhan dengan iman, melalui persekutuan di dalam tubuh Kristus sambil mengucap syukur. Firman Tuhan berkata, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Dan baru sesudah itu, Ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Kristus, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebelum kita menghampiri meja perjamuan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita mengakui segala dosa kesalahan di hadapan Tuhan. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan-Nya dan memohon Roh Kudus memenuhi setiap hati kita. Anugerah pengampunan Tuhan beri dan setiap kita dilayakkan memasuki perjamuan kudus di pagi hari ini. Dan setiap kita mendapatkan berkat baru, sukacita baru, damai sejahtera baru, kekuatan baru dan semangat baru di dalam pengiringan kita kepada Kristus. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang tinggal di dalam hati kami, Roh Kudus. Sebelum kami bersama-sama dengan umat-Mu
menghampiri meja perjamuan-Mu, kami datang di hadapan Tuhan. Kami menyadari setiap kami adalah orang-orang yang berdosa dan membutuhkan pengampunan yang datangnya daripada Tuhan. Kami mengakui tidak hanya kami berdosa kepada Tuhan, tetapi kami juga berdosa terhadap sesama kami. Dan kiranya melalui perjamuan kudus di pagi hari ini, hidup kami semakin diperbaharui, diperdamaikan melalui penebusan Kristus di kayu salib. Dan lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Saya undang petugas untuk maju ke depan. Mari kita akan berdoa untuk roti dan untuk anggur yang kita akan gunakan untuk perjamuan pada pagi hari ini. Allah yang baik, lewat Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami dan memenuhi hati setiap kami. Hamba-Mu mohon, berkatilah roti dan anggur ini sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Selagi kami mengenang penderitaan-Mu, kami menerima kehidupan Kristus. Kiranya pikiran Kristus menjadi pikiran kami. Hidup Kristus menjadi hidup kami, dan kasih Kristus menjadi kasih kami. Layakkanlah setiap kami untuk makan dan minum bersama, serta layakkanlah hamba-Mu memberikan sakramen perjamuan kudus ini kepada umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus, kami menyerahkan roti dan anggur pagi hari ini. Amin. Pada waktu malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti. Sesudah itu Ia memecah-mecahkan. Ia mengucap syukur atasnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Sesudah itu Tuhan mengambil cawan. Dan Tuhan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadikan peringatan akan daku. Karena setiap kali kamu makan roti
dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang yang kedua kali. Layanilah mereka di dalam kasih, dalam nama Yesus. Layanilah mereka dengan kasih di dalam Yesus. Layanilah mereka dengan kasih di dalam Kristus. Layanilah dengan kasih di dalam nama Yesus. Bapak Ibu sudah menerima semua anggur dan hosti. Mari kita mengangkat hosti atau roti kita. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat anggur. Mari kita minum bersama-sama dengan mengingat akan darah Kristus yang tercurah atas setiap kita, yang menyelamatkan hidup kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita mengucap syukur untuk anugerah penebusan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Kami bersama dengan umat-Mu di pagi hari ini mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang baik, Allah yang begitu dekat di hati kami, Allah yang begitu mengasihi kami, yang memberi anugerah kehidupan dan keselamatan.
Terima kasih karena kami sudah dipersatukan di dalam Kristus, sehingga hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi hidup kami milik Kristus untuk kemuliaan bagi nama Kristus. Kami mengucap syukur di pagi hari ini. Tuhan izinkan dan perkenan kami semeja perjamuan, baik bersama dengan umat-Mu maupun di dalam Kristus, sehingga menyegarkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami akan dimampukan dan sanggupkan dalam pengiringan kami kepada Kristus di waktu-waktu ke depan. Kami semakin sungguh-sungguh, kami semakin serius karena kami tahu kepada siapa kami mengabdi, kepada siapa kami menyembah, kepada siapa kami menyerahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah mengikuti rangkaian ibadah dan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Pada saatnya kita akan memberikan korban persembahan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di depan Bapak Ibu melihat ada 2 kantong, merah dan hitam. Yang merah itu khusus untuk persembahan Natal, sedangkan kantong yang hitam itu untuk gereja dan persembahan-persembahan yang lain. Bapak Ibu bisa masukkan di sana. 2 Korintus 9 ayat 7 bagian terakhir dan ayat yang ke-8. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saya mohon untuk petugas kolektan bisa maju ke depan. Jemaat, mari kita berdiri bersama-sama. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Dan saatnya kami ingin berbuat bakti kepada Tuhan. Kami ingin mengembalikan Tuhan, berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Bila apa yang kami berikan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita ini kepada Tuhan, boleh berkenan kepada Tuhan. Kau memberkati setiap kami yang hadir pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita naikkan pujian PPR 1 nomor 76. Iman itu yang mengalahkan segala sesuatu dalam hidup ini. Bahkan iman itu yang mengubahkan hati kita.
Iman yang benar akan mengalahkan segala tantangan di dalam hidup ini. Sebab iman yang benar itu didasarkan iman kita kepada Yesus Kristus yang sudah mengalahkan segala kuasa di dalam dunia ini. Bahkan Alkitab katakan sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat, nanti akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Utari. Saudara, tidak semua doa kita dijawab ya oleh Tuhan. Orang menginginkan apa yang kita inginkan, yang kita harapkan itu digenapi oleh Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Tapi ternyata tidak semua seperti itu. Tapi Tuhan punya rencana, punya waktu yang tepat bagi kita untuk berbuat sesuatu bagi kita. Tapi satu hal yang kita harus percaya, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini akan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita di dalam hidup ini. Kita naikkan pujian, waktu yang tepat Tuhan menjawab doa kita. Yang terbaik di waktu yang tepat Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang terbaik
Yesus. Di tengah-tengah pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan akan menjawab di waktu yang tepat, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami, agar mendatangkan kebaikan, tidak hanya bagi hidup kami, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami sungguh memuji-muji Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bahkan mata Tuhan tertuju kepada setiap kami, orang-orang yang hatinya melekat kepada Kristus. Pagi ini kami mengucap syukur sepanjang pekan Tuhan memberkati dan menyertai kami. Kami boleh berkarya, kami boleh hidup berkeluarga, kami boleh melayani. Hidup kami diberkati oleh Tuhan dan tubuh kami sehat. Itu karena semata-mata kasih karunia yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Di tengah-tengah rasa syukur kami terus ingin membawa pergumulan-pergumulan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sebagai keluarga besar jemaat GKMI Bangsri, kami merindukan lawatan Tuhan turun atas setiap umat-Mu. Setiap umat yang letih lesu berbeban berat, Tuhan memberi kelegaan. Mereka yang Tuhan izinkan mengalami kelemahan tubuh, kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Dan Tuhan memberi kekuatan hati kepada anak-anak-Mu. Saudara-saudari kami yang bergumul di dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, kami juga membawa ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan menyapa, sehingga setiap jemaat-Mu boleh mengalami damai sejahtera Tuhan yang melimpah-limpah di dalam hati setiap umat-Mu. Sehingga pilihan-pilihan hidup yang diambil adalah pilihan-pilihan yang benar, yang berkenan dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon berkat penyertaan Tuhan untuk program-program yang sedang kami rancang, yang hendak kami lakukan bersama-sama dengan umat-Mu. Baik dalam kegiatan rutin maupun dalam program-program yang kami anggap besar. Kami juga mohon pertolongan Tuhan atasnya. Kami menyerahkan segala persiapan panitia masa raya Natal ke dalam tangan kasih-Mu. Hikmat Tuhan turun atas setiap kami, sehingga ketika kami nanti memasuki masa raya Natal, kami dengan antusias menyambutnya karena kami tahu Allah yang rela hadir di tengah-tengah kehidupan kami untuk menyelamatkan dan memberkati setiap kami. Tuhan, kami juga merindukan untuk hamba Tuhan yang terus akan ambil bagian pelayanan di tempat ini. Untuk kami boleh bekerja bersama-sama dengan jemaat-Mu, sehingga pelayanan di tempat ini akan menjadi semakin lebih baik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan akan kirimkan hamba-Mu yang mengerti benar keadaan jemaat di tempat ini dan mengerti benar guru yang mengajar, kepala sekolah, yayasan, termasuk kami jemaat-Mu, agar kami boleh bersinergi belajar memberi yang terbaik lewat anak-anak yang Tuhan percayakan, mempersiapkan satu generasi yang akan dipakai dan diurapi Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu karena kami mengakui bukan satu perkara yang mudah, tetapi ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menolong kami untuk mengerjakannya. Kami menyerahkan sinode kami yang terus menyelesaikan pembangunan gedung sinode ke dalam tangan kasih-Mu.
Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalamnya. Kami juga menyerahkan untuk lembaga misi, baik MDS maupun PIPKA yang menjadi milik sinode kami, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tuhan memberkati dan mengurapi, tidak hanya lembaga-lembaga misi tetapi juga setiap kami jemaat GGKMI. Taruh hati yang mengasihi Tuhan, mewartakan kasih Kristus di dalam setiap kami, sehingga mewartakan kasih Kristus bukan hanya menjadi pelayanan bagi lembaga-lembaga secara khusus yang Tuhan pilih dan tetapkan, tetapi juga bagi setiap kami orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus lewat kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami memasuki tahun politik ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih untuk keamanan, ketentraman, perekonomian yang baik. Dan kami terus merindukan pesta demokrasi boleh kami rayakan bersama-sama, boleh kami hidupi bersama-sama, dan kami akan memilih seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, yang hatinya tertuju kepada Tuhan dan negeri ini untuk mendatangkan kebaikan, merangkul semua masyarakat dengan berbagai macam keragaman, dan kami boleh hidup berdampingan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan kota di mana kami tinggal, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Terus kami mohon berkat Tuhan turun atas kota ini, baik berkat secara jasmani maupun berkat secara rohani. Kami merindukan semakin ada banyak bilangan yang percaya kepada Kristus di kota ini, dan lewat kami rindu dipakai Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, mewartakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang tinggal di sekeliling kami. Taruh hikmat marifat-Mu kepada kami sanggup untuk melakukannya. Pagi hari ini kami juga mengucap syukur untuk Saudara Oktaviani yang berulang tahun di minggu ini. Berkat Tuhan turun atas anak-Mu di usia yang masih muda, banyak harapan dan karya yang ingin diraih. Hamba-Mu menyerahkan sepenuhnya Saudari Fani ke dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan menyertai atas anak-Mu. Apa yang dikerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan sediakan masa depan yang baik bagi anak-Mu, sehingga lewat kehidupan anak-Mu nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kami juga menyerahkan setiap kami pribadi, lepas pribadi pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dengan rasa syukur maupun dalam setiap pergumulan yang kami alami, kami ingin membawa di bawah kaki Tuhan. Engkau tahu persis apa yang menjadi kerinduan setiap hamba-Mu di pagi hari ini. Dan kami percaya ketika kami dengan kerendahan hati menyerahkan sepenuhnya atas otoritas Tuhan yang bekerja atas setiap kehidupan umat-Mu di tempat ini, mereka akan mengalami lawatan Tuhan, kasih Tuhan, sehingga cinta umat-Mu kepada Tuhan akan semakin besar bertumbuh di dalam kehidupannya, menjadi saluran berkat bagi banyak orang, karena jemaat-Mu sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan doa-doa syafaat kami. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas setiap kami dan gereja kami. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya ketika kami pulang dalam kehidupan kami sesehari, penyertaan Tuhan ada pada setiap kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Setelah kita merayakan persekutuan iman lewat perjamuan kudus di pagi ini, sebagai bentuk kasih Kristus kepada dunia ini, maka sekarang terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dimanapun engkau berada, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.